Halo semuanya, Ruhi Channel di sini. Kami berada di Burundi, yang dinyatakan sebagai negara termiskin di dunia berdasarkan laporan analisis Bank Dunia, IMF, dan banyak lembaga resmi lainnya. Hampir setiap tahunnya dalam 62 tahun terakhir, negara ini memiliki populasi sekitar 12,5 juta dan orang-orangnya hidup dalam kemiskinan yang parah, sehingga tempat ini juga dikenal sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Dan pendapatan tahunan rata-rata warga yang bekerja adalah sekitar $180 AS. Meskipun tingkat pengangguran di negara ini tidak diketahui, 1 dari setiap 3 orang diperkirakan tidak memiliki pekerjaan. Bayangkan ini, apabila kalian beruntung dapat bekerja siang dan malam, gaji bulanan kalian hanya $15 dan kalian harus menghidupi keluarga berjumlah 8 orang. Selamat datang di negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia. Saat kami mendarat di Bandara Internasional Bujumbura, satu-satunya bandara di negara ini dengan landasan pacu beraspal, kami sangat terkejut ketika melihat tampilan informasinya. Mereka menggunakan versi demo dari sistem operasinya agar tidak mengeluarkan biaya selain basah kuyup saat hujan. Kami melihat seorang anak sedang mandi, memanfaatkan air hujan. Hello, we can get in the house. Apakah ini rumah mereka? Yeah, Hanya satu kamar? yeah. It means 80 children, 2 parents. This is their bed, this one. Jadi apakah mereka membentangkan tikar ini dan tidur di atasnya? So they have another one, this is for children. So 80 children sleep on this. They took it from the garbage there. Apakah semua anak ini adalah anaknya? Children belong. Siapa namanya? Berapa usia John? He's a farmer. Berapa banyak uang yang dia hasilkan per bulan? Berapa usia anak laki-lakinya yang paling besar? Apa yang dia kerjakan sekarang? He has gone to garbages to collect different things. Terima kasih atas waktu kalian. Apa yang ingin dia katakan di kamera? John yang sehari-hari menanam kacang berusaha menghidupi keluarganya dengan pendapatan $10 sebulan, dan ke-10 anggota keluarganya tidur di lantai di ruangan yang sama. Mereka bahkan tidak memiliki listrik di rumah mereka. Tetapi situasi John masih lebih baik jika dibandingkan kebanyakan orang lain yang akan kita lihat. Kita bisa menemukan orang di mana-mana di Burundi, yang merupakan negara terpadat kedua di Afrika. Terdapat 451 orang di setiap 1 km persegi, dan lebih dari 70% dari orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan. 1 dari setiap 20 orang meninggal karena kekurangan gizi atau kelaparan. Saat ini, $1 AS setara dengan sekitar 2.000 franc Burundi. Namun hampir tidak mungkin untuk membeli dolar dengan harga ini. Orang-orang biasa menjual dolar di pasar gelap, dan $1 dikonversi menjadi sekitar 3.000 franc Burundi. Maka uang kertas mereka dengan nilai nominal yang paling besar, 10.000 franc, adalah sekitar $3,3 AS. Karena teknologi masa kini tidak banyak berkembang di Burundi, pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak bisa ditemukan di sini. Kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan wawancara dengan para profesional dari berbagai kelas masyarakat, termasuk polisi atau tukang kayu. Seseorang yang memiliki sepeda dianggap memiliki profesi di Burundi. Orang-orang ini mencoba bertahan hidup dengan membawa barang dari petani ke pasar. Seberapa jauh dia membawa barang ini? 1 ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Mereka bertelanjang kaki, apa mereka tidak merasa sakit? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Bertelanjang kaki, pakaian yang robek, para pengendara sepeda ini yang harus menghidupi sebuah keluarga dengan banyak anak dengan penghasilan hanya 90 sen sehari, mempertaruhkan nyawa mereka dengan melakukan perjalanan antar kota, terkadang hingga 100-150 km selama 10 hingga 12 jam setiap harinya. Bawaan seberat 200 kg mendorong sepeda turun dengan kecepatan 70 hingga 80 km
km per jam. Kegagalan saat mengerem ketika menemui kendaraan lain, tikungan jalan, atau pejalan kaki yang muncul tiba-tiba dan juga pecah ban bisa menyebabkan hal yang fatal. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup ini, orang-orang menarik sepeda mereka di jalanan menanjak dengan berpegangan pada bagian belakang truk yang lewat untuk menghemat energi dan waktu. Beberapa pengendara sepeda di sisi lain tidak dapat menemukan sesuatu untuk dipegang. Mereka berpegangan pada sepeda di depannya dan kecelakaan tidak dapat dihindari. Menurut otoritas jalan raya, ada sekitar 12.000 km jalan di Burundi, tetapi hanya 14%-nya yang beraspal. Ada orang yang mencuci sepedanya di genangan lumpur yang terbentuk setelah hujan. Beberapa orang mengeringkan pakaian mereka yang terkena hujan di menara transmisi listrik di jalan karena mereka tidak memiliki di rumah. Kami berada di tempat para pengendara sepeda berkumpul dan menikmati makanan mereka di tengah jalan raya. Apa itu? This is sweet potato, 100 Burundian francs. Berapa penghasilannya per bulan? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. Bagaimana dia bertahan hidup? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Apakah ada anaknya yang meninggal? Yeah, one kid, 3 years. One egg is 500. The benefit for one egg is 100. Berapa harganya untuk satu mangkuk? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Mereka biasanya mengkonsumsi kentang dan kacang-kacangan karena sumber energi mereka sangat terbatas. Mengemis sangat umum bagi orang-orang di sini, baik mereka memiliki pekerjaan atau tidak. Beberapa orang sejak usia dini langsung meminta-minta saat mereka melihat orang asing. Mobil kami terus mogok dan orang-orang terus meminta uang. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Tes PISA terakhir diadakan di tahun 2018. Nah, tempo hari, penyelenggara PISA, OECD, itu baru mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia ini bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak gua, dan mungkin juga muncul di lo. Misalnya, kalau skor rendah, emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia itu bermasalah? Dan kalau emang pendidikan di Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis, kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban. $517 per tahun. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah fokus pada pembangunan industri yang padat karya, seperti tekstil, mainan, dan produk konsumen lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Pemerintah mendirikan Badan Pengembangan Ekonomi untuk menarik investasi asing dengan memberikan insentif pajak, infrastruktur dasar, dan regulasi yang mendukung. Dengan ini, Singapura berhasil menarik perusahaan multinasional untuk membuka pabrik di negara tersebut. Pada dekade itu, beberapa perusahaan besar yang berinvestasi di Singapura termasuk Texas Instruments, National Semiconductor, dan Hewlett-Packard. Industri tekstil dan pakaian juga berkembang pesat dengan pabrik yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja lokal. Tahapan pertama dinilai berhasil, di mana ekonomi mulai tumbuh secara konsisten, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 10%. Sementara penduduk mulai merasakan perbaikan taraf hidup, meskipun pekerjaan masih didominasi oleh seks kerja mulai meningkat. Fokus pembangunan ekonomi bergeser ke industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan ahli. Investasi besar-besaran dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan teknis untuk menciptakan angkatan kerja yang kompeten.
Pemerintah mendirikan politeknik dan institusi pelatihan vokasional, seperti Institute of Technical Education. Selain itu, program pelatihan berbasis industri diluncurkan untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Industri yang ditekankan pada periode ini meliputi elektronik, perkapalan, dan teknik mesin. Bangun reputasi sebagai pusat perbankan dan perdagangan internasional. Penelitian seperti Agency for Science, Technology and Research untuk mendorong inovasi di bidang bioteknologi, farmasi unggul dalam bidang matematika, sains, dan teknologi. Di samping itu, melalui program Medisave, warganya memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi. Tahun 5 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Sangat-sangat kecil. Jadi, sebesar apapun visinya, gue rasa kalau masih ada korupsi, pasti gak bakalan maju itu negara. Buktinya adalah negara kita. Kalau ada yang masih bilang ya Singapura maju karena penduduk mereka kecil, iya betul. Tapi Cina yang penduduknya 10 kali lipat lebih dari Indonesia tetap maju tuh. Bahkan mereka lebih muda 4 tahun dari kita. Jadi lagi-lagi tingkat korupsi adalah faktor utama kalau suatu negara nggak pernah maju. So semoga video ini dapat membuka pandangan kita semua dan belajar bagaimana negara sekecil Singapura bisa sangat maju. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan komen.